Jadi walaupun materinya di-upload, kemudian mau pakai USB silakan aja, asal nggak ngerepotin saya pada waktu habis kuliah gitu ya. Mahasiswa boleh. Tapi saya mengatakan, sangat penting kalian punya catatan. Catatan itu kalau di mata kuliah saya bukan catatan ore-orean yang dibuat di kelas. Catatan itu adalah enrich lecture notes. Jadi mereka kalau buat catatan itu di buku A4, saya minta bukunya A4, nyatetnya itu kalau banyak yang nggak ngerti kosong-kosongin. Kenapa? Karena nanti pada waktu di rumah lengkapi, lihat dari internet, dari mana segala macam. Catatan itu dikumpulkan 1 semester 2 kali. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya menggabungkannya itu dengan mereka, saya kasih link-link untuk materi ini apa saja. Mereka cari sendiri, tapi lengkapi. Ada mahasiswi, terutama mahasiswi biasanya, catatan itu rapi banget. Jadi diwarna-warnain segala macam, dan biasanya mahasiswa yang catatannya rapi itu nilainya bagus. Kenapa? Karena mereka itu di rumah mencatat laginya itu adalah proses belajar sendiri. Saya katakan bahwa jangan mencatat kata-katanya seperti yang saya omongin. Buat catatan dengan kata-kata sendiri. Jadi kalau menurut saya tidak pelit-pelit dengan bahan, Pak. Mereka boleh whatever yang saya ada di komputer saya, mereka boleh copy. Jadi kalau menurut saya itu adalah bahan mereka untuk belajar, dan mereka seperti Bapak katakan, itu hanya tulangnya aja, kerangkanya. Kalau mau dagingnya ya lengkapi sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya mahasiswa kita tuh udah beda banget dengan kita loh. Itu yang harus kita ingat, mahasiswa kita tuh beda banget dengan kita. Saya tiap pagi itu nganter anak saya ke sekolah dulu. Jadi saya sampai kantor itu 6:30 kurang. Karena anak saya masuknya 6:30. Dia belajar gimana? HP. Jadi ini periode UTS-nya dia, belajar tuh dari HP. Percaya Bapak Ibu, dia kelas 2 SMA, belajarnya dari HP. Jadi bahan dari guru itu diupload. Kemudian dia belajar kalau di rumah ya dari desktop komputer atau laptop dia. Tapi kalau di mobil dia belajar, dia tinggal akses materi yang diberikan gurunya itu lewat HP-nya. Dia nggak ngeprint model saya. Kalau saya dikasih e-book, apa yang saya lakukan? Saya print tuh e-book. Nggak enak bacanya gitu ya. Anak saya enggak. Dia tuh baca dari HP gitu ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang cara belajarnya beda sekali dengan kita. Itu yang betul-betul harus kita ingat. Dan untuk membuat mereka berhasil, kita harus adjust ourselves gitu loh kepada mereka. Nggak bisa kita memaksa mereka ikut our way gitu ya. Mereka mengatakan this is my way gitu loh. Jadi kita harus mengikuti cara mereka. Engagement. Ada pengalaman yang menarik buat saya. If you want to engage with your students, kalau saya, I engage them emotionally. Betul nggak? Engagement secara emosi itu adalah engagement yang paling kuat. Bagaimana saya engage with them emotionally? Kelas di saya, kalau saya ngajar, kelasnya itu adalah for me, it's my performance. Itu saya kalau di kelas itu saya seperti Michael Jackson gitu ya. Ya kira-kira maksud saya bahwa it's my performance and I want to give my best in every performance. Makanya saya mengatakan, kalau saya ngajar 1 jam 2 jam itu saya persiapannya itu bisa 3 jam. Nah, salah satunya saya merancang setiap 20 menitan itu saya menyisipkan hal-hal yang bisa mengajak mereka untuk misalnya bermotivasi tinggi, untuk menghormati orang tua, untuk menghormati guru. Nah, gimana caranya? Itu mahasiswa, saya ngajar mahasiswa teknik mesin, anak yang gede-gede itu, ada yang sampai keluar air matanya, because I engage them emotionally. Saya cerita, saya putarkan ada video klip yang 3 menit, 2 menit gitu ya, cerita tentang seorang ayah yang
umurnya sudah 70-an, matanya sudah rabun, kemudian dia sedang duduk bersama anaknya di taman. Karena matanya sudah rabun, maka pada waktu ada burung sparrow, saya nggak tahu persis bahasa Indonesia apa. Waktu burung sparrow mencelok di dekat mereka, si ayah bertanya kepada anaknya, apa sih itu? Anaknya menjawab, it's a sparrow. Kemudian burung itu terbang lagi. Si bapak nanya lagi, apa sih itu? Anaknya menjawab, burung sparrow. Sampai 3 kali kejadian itu, dan keempat kalinya bapaknya tuh bukan bertanya tentang burung itu, bapaknya lihat anaknya sedang baca apa. Dia tanya, itu apa sih? Maksudnya apa yang dibaca anaknya? Anaknya kesel banget. Apa-apaan sih? Sampai sekian kali nanya ke saya, itu kan saya udah bilang itu burung sparrow. Si bapak yang matanya udah tidak awas berdiri. Kemudian dia mengatakan, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam rumah. Dia ambil buku harian dia. Dia buka satu halaman tertentu. Dia katakan ke anaknya, baca ini. Anaknya kemudian mau baca dalam hati. Ayahnya mengatakan, baca dengan keras. Si anak kemudian membaca dengan keras. Hari ini dari ayahnya. Hari ini, anakku yang paling kecil ulang tahun ketiga. Dan kami duduk di tepi danau. Pada waktu itu ada seekor burung sparrow sedang makan di depan kami. Anakku bertanya sampai 21 kali apa itu. Dan ke-21 kali dia bertanya, ku jawab dia dengan penuh kasih sayang, dan setiap kali dia bertanya, ku cium dia. Kemudian anaknya baru tersadar gitu ya. Akhirnya dia cium ayahnya. Video ini itu membuat mahasiswa mesin itu yang duduk di depan itu, saya lihat matanya berkaca gitu ya. Kemudian saya cerita gitu ya, oh kalian masih beruntung, saya bilang, orang tua kalian masih ada. Kalau saya tidak seberuntung kalian, saya tidak punya orang tua lagi. Kalau saya ingin berbuat baik kepada orang tua saya hanya bisa mendoakan, saya bilang. Nah, I engage them emotionally. Dan video kayak gitu tuh saya punya banyak stoknya gitu ya. Saya tinggal download dari internet, tinggal ketik ini tertentu lah, keywords tertentu, kita punya banyak pilihan. Tapi memang needs time gitu ya untuk melakukan itu. Nah, menurut saya yang sangat penting itu engage them emotionally gitu ya. Dan itu juga bisa kita lakukan more freely, itu bisa one to one, itu lewat komunikasi dengan email gitu ya. Jadi dengan internet kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kita berhadapan dengan mahasiswa yang dalam hidupnya dia akan terpapar pada informasi yang demikian banyaknya di internet. Jadi Bapak Ibu ngajar satu materi, itu mereka bisa belajar banyak sekali di internet yang mungkin kita belum baca, betul nggak saya? Mereka bisa lebih punya opportunity to learn than we are, betul nggak saya? Kenapa? Karena kita banyak sekali pekerjaan. Mereka mungkin bisa membaca lebih banyak dari kita terkait dengan materi yang kita ajarkan. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau menurut saya, bagaimana kita mengajari mereka, ini sangat penting, mengajari mereka mentransformasikan informasi itu menjadi pengetahuan. How to transform information to become knowledge. Nah, ini tidak sederhana Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita, dengan mahasiswa kita? Suruh cari sumbernya di internet. Wah, cari Google gitu ya. Ketemu beberapa. Langsung copy, paste. Paste-nya kemana Bapak Ibu? Paste-nya tuh ke Google Translator. Iya kan? Bahasa Inggris biasanya gitu ya. Oh, bahasa Perancis juga nggak apa-apa Pak katanya. Kenapa? Ya ada Google Translator gitu ya. It's fine for me kalau dia pakai Google Translator gitu ya. Tapi apa yang terjadi? That's all gitu loh. Kemudian di paste ke Word, nggak dibaca lagi, udah disubmit gitu ya. Udah cukup berapa halaman sih? Dimintanya 5 halaman. Oh, dipaskin aja 5 halaman gitu ya.
They don't learn with that gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau saya mengatakan ke mahasiswa, first if you need information from the internet, Anda harus bisa search information itu dengan cara efisien.